Ikan mati di permukaan laut, tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada akhirnya. Para nelayan di kapal mengira mereka akan menjadi kaya dan segera mengumpulkan jaring, hanya untuk menyadari bahwa ikan ini mati karena kekurangan oksigen. Saat ini radio menyiarkan berita buruk, badai akan datang. Mereka buru-buru meminta bantuan, berbalik untuk menemukan bahwa badai telah tiba. Di desa Timmu, pengemudi Tietran menghentikan mobil. Ini hari pertamaku bekerja, dan pacarku sepertinya tidak menyukaiku mengemudikan bus. Di dalam mobil, Tietran mengeluarkan cincin berlian dan tersenyum sendiri. Pada saat ini, seorang badut tiba-tiba keluar dan mengatakan bahwa akan ada lamaran romantis di dalam mobil. Kata-kata rahasia Tietran dibacakan oleh badut ini. Tiba-tiba, dia membeku dan berhenti berbicara. Dia seperti mati berdiri melihat keluar jendela, badai benar-benar datang. Semua orang di dalam mobil terkejut. Mengambang menyebabkan tornado, Tietran mencoba menahan kemudi, ombak di laut masih menderu. Sebuah perahu hanyut, Tietran menginjak pedal gas dan akhirnya lolos dari tabrakan. Tetapi sebelum menunggu mereka untuk beristirahat, mereka mengalami longsoran salju. Batu berjatuhan seperti hujan, Tietran mengendarai mobil mencoba bersembunyi. Orang-orang di dalam mobil berteriak ngeri tetapi mereka tidak seberuntung terakhir kali. Ban meledak sehingga mobil kehilangan kendali dan langsung jatuh ke tebing. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan Tietran untuk perlahan bangun, mobilnya bergetar hebat sekarang. Ternyata ada batu yang menonjol, mobil jatuh atau tersangkut di atasnya, hilang keseimbangan saja dan semua orang akan terkubur di laut. Kaki badut itu patah tapi tidak ada yang peduli padanya. Para penumpang dengan marah menyalahkan Tietran, pacarnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri dan memberitahunya. Ternyata dulu, Tietran adalah anggota tim penyelamat karena untuk menyelamatkan orang, saudaranya penuh dengan luka. Jika Anda ingin hidup sekarang, Anda harus mendengarkannya. Semua orang segera mengubah sikap mereka, beberapa orang memintanya untuk menarik uang. Tietran meminta semua orang untuk menentukan berat badan mereka sehingga dia dapat menjaga keseimbangan mobil, kemudian dia akan memanjat terlebih dahulu dan kemudian menarik yang lain ke belakang. Pada saat ini, seorang nelayan mengeluarkan jaring, ini bisa dibuat tali. Tapi masalahnya datang, semua orang ingin pergi dulu. Semua orang berdebat lagi, kata nelayan itu jaringnya, dia tidak bisa bangun, tidak ada yang bisa naik. Saya tahu kalian ingin melihat saya tetapi saya tidak bisa menunjukkan wajah saya, ketika jumlah penggemar lebih dari 3 juta, saya akan menunjukkan wajah saya. Tapi sepertinya gadis itu tidak punya kesempatan untuk menunjukkan wajahnya lagi. Orang-orang ini baru saja mengalami badai super dan terjebak di tebing dan hanya pengemudi Tietran yang bisa menyelamatkan mereka. Semua orang ingin pergi dulu, orang kaya itu mengeluarkan uangnya dan berkata bahwa jika Anda membiarkannya pergi dulu, dia akan memberi masing-masing 1 juta, bos lainnya juga mengeluarkan rantai emas. Tietran marah, jika dia demi uang, dia tidak akan mengendarai bus. Karena ia mampu menjaga keseimbangan sepeda, ia meminta semua orang untuk menyatakan berat badannya. Tietran membuka skylight untuk keluar, dia melompat dan meraih tebing, tetapi menemukan bahwa mobil itu tidak seimbang, jadi dia hanya bisa berbalik. Menghadapi kecurigaan semua orang, gadis seksi itu masih berdebat bahwa dia hanya 48 pon. Tietran menyuruhnya untuk maju, maka mobil akan bisa seimbang. Saya baru saja akan memanjat ketika saya menemukan bahwa cincin itu telah jatuh. Saya hendak turun untuk mengambilnya tetapi hampir jatuh, saya hanya harus naik kembali. Hanya beberapa meter dari tanah, tetapi Xiao Chen benar-benar kelelahan sekarang. Pada saat ini, dia menemukan bahwa ada cabang pohon di sebelahnya, dia terbang untuk mengambilnya, tetapi pohon kecil itu tidak dapat menahan bebannya. Tietran jatuh, tapi untungnya dia menangkap batu. Dia mencoba yang terbaik untuk memanjat lagi. Sekarang hujan lagi, badai datang. Mereka harus lebih cepat dan Xiao Chen dengan cepat menjatuhkan tali. Nelayan itu naik ke atas mobil dan menemukan bahwa talinya tidak cukup panjang, sehingga dia harus menaiki tangga untuk bangun. Bos yang lain takut ketinggian jadi dia tidak mau pergi tapi dia yang paling tinggi. Di bawah dorongan istrinya, dia memanjat dengan gemetar. Tapi 2 orang masih belum cukup untuk menambah 1 lagi. Semua orang memutuskan untuk membiarkan orang kaya pergi, dia bahkan ingin menolak. Tidak, kamu harus memahami situasinya sekarang. Paman, kamu benar-benar baik. Kekayaan akhirnya di atas. 3 orang menaiki tangga akhirnya memegang tali. Setelah tali diikat, orang kaya itu ingin pergi lebih dulu tetapi langsung ditolak. Ketika dihadapkan dengan kematian, apa yang dihitung dengan uang? Orang pertama yang naik adalah seorang anak sekolah dasar, ibunya melihat dia dibawa pergi dengan air mata berlinang, pacar Tietran menunjukkan ekspresi emosional. Dia awalnya yang berikutnya tetapi dia memutuskan untuk memberikan kesempatan ini kepada ibu ini dan dia akan menjadi yang terakhir pergi. Jangan usap, semua orang ditarik satu persatu, karena gadis panas itu terlalu berat, semua orang harus naik ke atas untuk bisa menariknya ke atas. Tapi sekarang kejadian itu terjadi lagi, air hujan menjadi panas dan bau. Ini adalah hujan yang ditiup angin, suhu semakin tinggi. Kaya tidak tahan lagi, dia ingin pergi dulu. Bos tidak setuju dengan mereka berdua, jadi mereka bertarung. Bos bukan lawan orang kaya, dia dipukuli dan jatuh ke mobil. Melihat orang kaya itu akan naik di atas bos, dia juga bergegas memeluk orang kaya itu. Tapi sekarang mobilnya mau jatuh, Tietran langsung melompat ke bawah untuk membawa pacarnya ke atas mobil. Pacarnya hampir jatuh, untungnya Tietran menangkapnya dan menariknya ke atas.
Pada saat ini, mobil tidak tahan lagi, Tietran fokus memegang tangan pacarnya dan melompat, akhirnya menggenggam tali. Semua orang bergegas untuk menariknya, tetapi pada saat ini talinya putus. Ini adalah badai terkuat dalam sejarah, bencana alam dalam sekejap mata menghancurkan seluruh kota. Orang-orang ini secara tidak sengaja jatuh ke tebing, untungnya Tietran meraih cabang. Dia mengangkat pacarnya, semua orang akhirnya berhasil keluar dari bahaya. Tapi hanya ada 10 menit tersisa sampai angin bertiup, tugas pertama adalah mencari tempat untuk bersembunyi. Gadis seksi menemukan sebuah gua yang merupakan benteng yang ditinggalkan. Semua orang bergegas masuk tetapi tidak lama sebelum mereka merasa tidak enak. Seluruh gunung mulai bergetar hebat, itu adalah tanah longsor sehingga cepat lari. Tanpa diduga, begitu saya berbalik, gua mulai runtuh. Semua orang mati-matian berlari ke dalam, batu-batu itu terus mengejar. Bocah itu diblokir di dalam, semua orang bergegas mendorong batu keluar dan akhirnya menyelamatkan bocah itu. Tapi di wajah Tietran, tidak ada kegembiraan karena dia tahu bahwa mereka tidak keluar lagi. Orang tidak percaya, mencoba memindahkan batu tetapi batu itu tidak bergerak. Mereka akan meminta bantuan, tetapi tidak ada sinyal di sini. Semua orang benar-benar putus asa, gadis seksi itu mengeluarkan ponselnya untuk menyelamatkan wasiatnya. Ternyata dia selalu sangat mencela diri sendiri, hanya bisa bersembunyi di balik telepon, menipu para penggemar. Wasiatnya sebelum kematiannya adalah berharap para penggemar bisa memaafkannya. Richley mengambil uang untuk diberikan padanya, dia juga ingin mencatat wasiat tetapi gadis seksi itu tidak membutuhkan uang itu. Orang kaya memberikan uang kepada orang lain tetapi tidak ada yang membutuhkannya. Saya kaya dalam menyelamatkan seluruh hidup saya, tubuh saya penuh dengan uang, tetapi saya masih naik bus ketika saya pergi. Baru sekarang saya mengetahui bahwa uang hanyalah seikat kertas yang tidak berguna. Badut mengatakan bahwa uang berguna jika bukan karena kekurangan uang, dia tidak akan putus dengan pacarnya, dia tidak akan menjadi badut sendiri. Nelayan di sebelahnya tertawa dan berkata bahwa dia adalah badut. Dia telah memancing selama beberapa dekade, tetapi dia masih mabuk laut, baru saja dia dipecat oleh bosnya. Bos yang lain menyesal tidak punya waktu untuk menyesal karena tidak memesan tiket ke Italia, membiarkan istrinya menderita di sini bersamanya. Kata istriku lagi, kukatakan padamu, aku bersamamu karena aku tidak takut. Semua orang mengatakan semuanya di dalam hati mereka. Tietran baru saja akan membuka mulutnya ketika pacarnya menyela dan memarahinya karena tidak memiliki keinginan untuk maju, belum mati, tetapi sudah ingin menyerah. Tietran akhirnya terbangun, tiba-tiba dia menemukan seekor tikus keluar dari celah batu. Saya bergegas keluar dan ada pipa di sini. Tietran meminta semua orang untuk membersihkan pipa, ini mungkin jalan keluarnya. Semua orang merangkak ke dalamnya satu persatu sampai mereka merangkak keluar dan menemukan bahwa ini adalah puncak gunung. Pada saat ini, badai masih mengamuk, semua orang buru-buru bersembunyi di loteng di sebelahnya, mencari segala sesuatu seperti rak buku dan televisi untuk memblokir jendela. Tepat ketika semua orang mengira itu aman, kecelakaan itu terjadi. Semua orang bergegas untuk bersembunyi di sudut dinding, Tietran dihancurkan oleh sebatang kayu untuk menyimpan kue. Semua orang bergegas keluar untuk menyelamatkannya dari tongkat kayu itu. Badai akhirnya tenang, pada saat semua orang keluar, matahari bersinar di mana-mana. Ingat kue yang dibeli untuk Tietran untuk melamar pacarnya. Tapi cincinnya hilang, kuenya juga rusak. Tanpa diduga, sang pacar masih mengambil kue dan menangis saat menerima lamaran Tietran. Di dalam kue itu ada rasa bahagia. Ini adalah film China Super Typhoon. Dalam menghadapi bencana, manusia hanya sekecil sebutir pasir, tapi bagaimanapun caranya, Tuhan selalu memberi kita seberkas cahaya agar kita bisa terus mencari cinta dan kejujuran di tengah badai.